Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Karena kalian belum subscribe, jadi silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Soal yang pertama, kita langsung saja ke inti persoalannya teman-teman. Berikut ini bukan termasuk cita-cita dari penyusunan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah. Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Yang bukan termasuk dari cita-cita P4 adalah D teman-teman. Memahami dan melaksanakan setiap aturan yang dikeluarkan pemerintah guna stabilitas nasional. Sedangkan Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan menegaskan bahwa penyusunan P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, dan konsisten untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu sebagai berikut, silahkan kalian cermati. Soal nomor 2. Secara berurutan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 adalah. Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah A. UUD 1945 mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Lalu ada Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah itu UUD sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Oke, next soal selanjutnya. Beberapa tujuan dari kerjasama regional sebagai berikut. Ya, silahkan kalian perhatikan. Yang merupakan tujuan ASEAN adalah. Jawabannya adalah E teman-teman. Perlu kalian ketahui tujuan ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, memelihara perdamaian, memajukan kerjasama dan aktif dalam tukar-menukar bantuan, memajukan pendidikan di Asia Tenggara, lalu mempercepat kerjasama yang bermanfaat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Ya, silahkan kalian cermati terlebih dahulu teman-teman. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah. Silahkan kalian pilih jawaban terlebih dahulu. Jawabannya adalah A. Politik bebas aktif yang dijadikan sikap politik Indonesia lahir pada saat terjadinya pertikaian global antara dua kekuatan besar. Praktik pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik mencerminkan sikap dari politik bebas aktif Indonesia. Peran pertama dilaksanakan oleh Indonesia dengan menengahi perselisihan di wilayah Kamboja, perang saudara di Bosnia, dan perseteruan antara Filipina. Oke, next. Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia yang paling utama. Sebab, ya kira-kira manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah E teman-teman. Pancasila sebagai kepribadian memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri yang membedakannya dengan bangsa lain. Untuk penjelasan yang lebih detail, silahkan kalian cermati teman-teman. Nama bangunan seperti apartemen, perkantoran, perhotelan, hingga perumahan wajib memakai bahasa Indonesia. Hal tersebut telah diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan presiden. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden nomor 63 tahun 2019 pada 30 September 2019 lalu. Jika ditinjau dari semangat nasionalisme, yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut adalah. Ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah B. Aturan ini dibuat untuk menumbuhkan rasa cinta Indonesia dan jangan sampai ke barat-baratan, sehingga identitas Indonesia hilang di wilayah Indonesia sendiri.
Oke, next soal selanjutnya. Ya, jadi di sini ada salah pengetikan teman-teman. Yang benar adalah di bawah ini yang merupakan contoh bentuk terhadap nasionalisme sempit adalah. Jadi kata-kata perlawanan silahkan kalian hapus teman-teman. Ya, contoh nasionalisme secara sempit adalah Aska mengajar dengan bahasa Indonesia saat mengabdi di daerah terpencil. Jawabannya B teman-teman. Soal selanjutnya, semangat nasionalisme harus dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Di bawah ini yang menjadi tindakan nyata masyarakat dalam meningkatkan rasa nasionalisme, yaitu. Silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Berdiri saat diputar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jika bertemu dengan soal yang menunjukkan sikap nasionalisme, perlu diingat nasionalisme selalu identik dengan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, dan identik dengan identitas nasional Indonesia, yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Oke, next. Salah satu wujud pengamalan Bhinneka Tunggal Ika adalah mengamalkan perilaku inklusif. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perilaku inklusif yang benar adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Yang bukan termasuk perilaku inklusif adalah E teman-teman. Seseorang harus menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan senang. Masing-masing kelompok mempunyai peranan masing-masing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal yang terakhir, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam contoh peran warga negara dalam mewujudkan tujuan sistem politik bangsa adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, yang tidak termasuk adalah C teman-teman. Budaya politik merupakan tipe budaya yang memiliki jangkauan partisipan yang terbatas, hanya dalam wilayah tertentu yang minim atau sempit. Sifat budaya politik ini cenderung kedaerahan dan kurang untuk antusias untuk berpartisipasi dalam kepentingan politik yang luas.